Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, yaitu kita masuk pada pembahasan larangan menyerupai lawan jenis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyerupai laki-laki ataupun laki-laki yang menyerupai wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini jelas berbicara mengenai larangan menyerupai wanita secara umum. Baik itu gaya pakaiannya, atau memang persis menggunakan pakaian wanita, meniru gaya bicara wanita, meniru gaya berjalannya wanita, atau menggunakan produk-produk yang memang dikhususkan hanya untuk wanita, berupa perhiasan dan sebagainya. Ya. Berdasarkan hadis ini, maka orang yang berusaha meniru wanita atau menyerupai lawan jenis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Penyerupaan itu dalam bentuk apapun. Ya. Di mana itu merupakan kekhususan bagi wanita, kemudian ia tiru dalam rangka menyerupai wanita. Apalagi sampai pada tahap mengoperasi alat kelamin atau mengoperasi bagian-bagian tertentu sehingga menyerupakan diri dengan wanita. Padahal hukum asalnya dia laki-laki, begitu pula sebaliknya. Wanita kemudian merubah dirinya sehingga hukum asalnya wanita, ia ubah dirinya layaknya seorang laki-laki. Maka dalam hal ini dia terancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan ini bersifat umum. Ya. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dalam hal apapun yang merupakan kekhususan bagi laki-laki, dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita yang merupakan kekhususan bagi wanita. Ya, oleh karena itu, larangan ini tidak hanya berlaku dalam penyerupaan pakaian saja. Misalnya laki-laki menggunakan pakaian wanita atau wanita menggunakan pakaian laki-laki. Tidak hanya larangan itu berlaku dalam hal pakaian saja, akan tetapi berlaku juga dalam masalah gerakan, gaya, cara berjalan, cara berbicara, menurut cara duduk, semua kekhususan bagi wanita kemudian ditiru oleh laki-laki ataupun sebaliknya. Ya, maka dalam hal ini masuk dalam haram, masuk dalam perkara yang diharamkan di dalam syariat. Kenapa demikian? Karena kita dilarang laki-laki, dilarang tasyabuh kepada wanita ataupun sebaliknya. Ya. Para jemaah mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya.
Jadi dalam hadis ini secara khusus ya Rasul ya SAW melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian yang khusus untuk wanita ataupun wanita yang menggunakan pakaian yang merupakan khusus bagi laki-laki. Jadi pertama tadi merupakan larangan tasyabbuh pada wanita secara umum. Dan hadis kedua secara khusus mengenai larangan menggunakan pakaian yang dikhususkan untuk lawan lawan jenis. Ya. Al-Munawi rahimahullahu taala mengatakan dalam hadis ini terdapat pelajaran sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, haramnya laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Karena apabila penyerupaan dalam pakaian itu diharamkan, maka penyerupaan di dalam gerakan, di dalam diam, gaya tubuh, atau suara lebih pantas untuk dicela dan dijelekan. Sehingga diharamkan atas laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya dalam pakaian yang khusus bagi yang diserupai tersebut. Bahkan pelakunya dihukumi fasik karena adanya ancaman laknat atasnya. Ya, jadi larangan ya menyerupai lawan jenis di dalam syariat kita itu sangat keras sekali dan pelakunya itu diancam laknat. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali bahkan tokoh publik yang menjadi figur itu mereka dengan santainya kemudian menggunakan pakaian wanita yang laki-laki ataupun perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki. Apakah mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh ingin merubah penampilan mereka, ingin menyerupai lawan jenis mereka, ataukah hanya main-main saja? Misalnya kita katakanlah misalnya di dalam pertunjukan-pertunjukan. Kadangkala kita temukan ya laki-laki ya agar pertunjukan itu semakin menarik, toh malah menggunakan pakaian wanita dan wanita malah menggunakan pakaian laki-laki di dalam pertunjukan misalnya. Maka ini diharamkan dalam syariat kita meskipun tujuannya main-main. Ya, meskipun tujuannya main-main. Karena ini jatuhnya tetap ya tasyabbuh kepada lawan jenis dan pelakunya diancam laknat di dalam syariat kita. Oleh karena itu ini harus kita perhatikan bagi laki-laki dan wanita ya. Jangan sampai bermudah-mudahan menggunakan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi wanita, baik itu pakaian, perhiasan, gaya, cara bicara misalnya. Ya. Maka seorang laki-laki harus tampil layaknya seorang laki-laki dan wanita harus tampil layaknya seorang wanita. Ya. Meskipun memang ya, misalnya dari sisi gaya akan kita temukan seorang laki-laki yang memiliki gaya yang cenderung kewanitaan dan ada wanita yang memiliki gaya yang cenderung ke laki-laki ya. Ya, dari sisi sains itu bisa dijelaskan ya, kelebihan kromosom. Namun demikian ya, seorang laki-laki yang memiliki sifat yang kewanitaan itu tetap ya, harus berusaha tampil layaknya seorang laki dan dia harus melawan itu ya. Misalnya seorang laki-laki yang melambai ya, mohon maaf kita katakan melambai, maka dia di dalam dirinya harus berusaha tampil layaknya sebagaimana laki-laki yang seharusnya dan dia harus berusaha melawan karakter itu ya. Jika dia biarkan dia dalam kondisi demikian tanpa ada upaya untuk merubah karakter itu, baik suaranya, gaya berjalannya, misal atau gaya berpakaiannya, maka dia dicela dalam hal ini. Ya, namun ketika dia berusaha untuk tampil layaknya laki-laki, ya, misalnya suaranya memang menyerupai wanita, namun dia berusaha berikhtiar agar suaranya itu tampil layaknya sebagaimana laki-laki, baik dari sisi pakaiannya, gaya berjalannya, maka syariat akan memberikan kebaikan dalam hal itu. Karena dia berupaya tampil sebagaimana fitrahnya.
Oleh karena itu ketika seorang laki-laki itu memiliki karakter yang kewanitaan ataupun wanita yang memiliki karakter yang cenderung ke arah maskulin, ya maskulin, maka dia harus berupaya tampil sebagaimana fitrahnya. Bukan berarti dia misalnya pasrah, enggak seperti itu. Ya, dia harus berupaya tampil sebagaimana fitrah. Para jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyerupaan ya terhadap lawan jenis ini masuk dalam dosa besar, baik dilakukan dengan atas dasar main-main, ya. Misalnya untuk pementasan, untuk penampilan dan lain-lain, untuk bercandaan misalnya. Atau memang sungguh-sungguh dia ingin merubah dari dirinya, dia ingin merubah jati dirinya. Kemudian dia menggunakan pakaian wanita, dia operasi kelamin, ya dia berjalan dan merubah penampilannya, gayanya, maka dia diancam dengan laknat. Ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, di antara contoh ya penyerupaan terhadap lawan jenis itu banyak sekali kita temukan. Ya, misalnya ada laki-laki yang menggunakan kerudung, apapun itu tujuannya itu nggak boleh. Kenapa demikian? Karena kerudung itu kan dikhususkan untuk wanita. Baik itu tujuannya bercanda atau memang dia ingin ya berpenampilan layaknya wanita. Nggak boleh. Atau misalnya dia menggunakan sutra atau emas. Di dalam syariat kita, sutra atau emas itu hanya dihalalkan untuk wanita, sedangkan untuk laki-laki itu diharamkan. Oleh karena itu ketika ada seorang laki-laki yang menggunakan sutra atau menggunakan emas, maka dia dihukumi tasyabuh terhadap wanita dan dia diancam laknat dalam masalah ini. Dan lain-lain banyak sekali. Bahkan ada sampai pada tahap operasi kelamin, ya, operasi kelamin. Kemudian dia menikah. Misalnya dia laki-laki, hukum asalnya operasi kelamin, ya, mengubah dirinya menjadi wanita, kemudian menikah dengan laki-laki. Maka ini dosanya luar biasa sekali. Ya, dia mendapatkan dosa dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan dosa apa? Dosa ya homoseksual. Oleh karena itu, ini perlu kita perhatikan hadirin sekalian. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita temukan ada orang yang memiliki kecenderungan untuk menyerupai lawan jenis, maka ketahuilah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengusir orang yang seperti ini, bukan malah mengorbit mereka sehingga menjadi terkenal, menjadi tokoh publik, menjadi public figure. Tidak, ya. Rasul SAW memerintahkan kita untuk mengusir mereka. Dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal wal mutarajjilati min an-nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qal fa akhraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Kata Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bergaya layaknya wanita ataupun wanita yang bergaya layaknya laki-laki. Dan beliau memerintahkan, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW telah mengeluarkan si Fulan, Umar juga mengeluarkan si Fulan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Ibnu Tin rahimahullahu taala mengatakan, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan orang yang berbuat demikian dari rumah adalah agar perbuatan menyerupai lawan jenis itu
tidak menyeret kepada perbuatan kemungkaran. Ya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala meringkaskan penjelasan Abu Muhammad bin Abi Jamrah rahimahullahu taala mengatakan lahir hadis ini adalah larangan keras terhadap perbuatan tasyabbuh kepada laki-laki ataupun tasyabbuh kepada perempuan dalam segala hal. Akan tetapi telah diketahui dari dalil bahwa yang dimaksud dengan larangan tasyabbuh dalam hal pakaian, sifat, gerakan, dan semisalnya bukan tasyabbuh dalam perkara-perkara kebaikan. Ya, jadi dalam misalnya dalam hal berpakaian, misal di dalam hal gaya, di dalam hal cara berbicara, cara berjalan, perhiasan, pakaian, itu untuk wanita ya khusus untuk wanita. Untuk laki-laki ya khusus untuk laki-laki. Adapun perkara yang tidak dibedakan, ya, adalah perkara kebaikan, ya. Sehingga jika ada seorang laki-laki yang baik, kemudian kebaikannya ditiru oleh seorang perempuan, maka nggak ada masalah dalam masalah itu. Karena ini adalah perkara kebaikan dan tidak ada batasan dalam perkara kebaikan. Selama itu dicontohkan di dalam syariat kita, ya. Oleh karena itu, larangan tasyabuh terhadap lawan jenis adalah dalam hal-hal yang sifatnya yang tampak, ya, misalnya dalam pakaian, sifat, gerakan, atau misalnya sampai operasi kelamin, itu nggak boleh. Tetapi dalam kebaikan, ya, maka itu bukan tasyabuh. Itu bukan tasyabuh, ya. Misalnya laki-laki sholat, ya, dalam sehari misalnya 17 rakaat, maka wanita nggak boleh sholat 17 rakaat begitu. 15 misalnya, karena tidak boleh menyerupai laki-laki. Kita katakan tidak. Sama jumlah minimal, ya, laki-laki dan perempuan itu sholat dalam sehari semalam itu 17 rakaat sama. Karena dalam kebaikan, ya, tidak ada pembedaan selama tidak ada dalil yang membedakan hal itu. Ya. Misal, wanita disyariatkan menggunakan jilbab, sedangkan laki-laki tidak. Karena memang ada dalil yang membedakan hal itu. Ya. Oleh karena itu, ketika wanita diwajibkan menggunakan jilbab, laki-laki jangan ikut-ikutan menggunakan jilbab karena memang ada dalil yang membatasi itu. Dalam hal yang sifatnya kekhususan bagi wanita ataupun dalam hal yang tidak ada kekhususan yang itu diperintahkan kepada semua kaum muslimin, maka wajib menjalankannya dan harus tetap serasi sama. Oleh karena itu, ya, kita harus bisa bedakan dalam tasyabuh dalam hal apa. Yang kekhususan itu bagi wanita. Kekhususan itu bagi wanita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi juga, ya, terkait dengan misalnya tasyabuh pada lawan jenis dalam hal pakaian. Maka kita kembalikan lagi kepada adat istiadat di sebuah lokasi, ya. Karena bisa jadi di sebuah lokasi itu sebuah jenis pakaian itu dipandang sebagai khusus bagi pakaian wanita saja. Sedangkan di tempat lain mungkin tidak. Oleh karena itu, dalam misalnya sisi pakaian, perhiasan, itu dilihat lagi dari sisi adat, dari sisi budaya. Ya, misalnya di Timur Tengah itu memiliki kebiasaan misalnya menggunakan pakaian baju gamis, ya, baju gamis yang panjang. Ya, sedangkan di Indonesia, ya, yang menggunakan baju gamis itu umumnya digunakan wanita misalnya. Oleh karena itu, jika menggunakan baju gamis misalnya di suatu tempat itu merupakan kekhususan bagi wanita, dipandang sebagai khusus hanya untuk wanita, maka tidak boleh menggunakan gamis karena itu, ya, akan diserupakan dengan wanita, pakaian wanita. Akan tetapi alhamdulillah, ya, di negeri kita di Indonesia, ya, dalam hal ini baju gamis itu kadangkala bisa digunakan untuk laki-laki, bisa juga digunakan untuk wanita. Yang membedakannya apa? Ya, motifnya kadangkala. Yang membedakannya apa? Kemudian dari bentuk atau
rangkaian-rangkaiannya begitu. Ada hal yang membedakan ini gamis laki-laki, ini gamis gamis wanita. Kalaupun misalnya di suatu daerah misalnya itu gamis dikhususkan untuk wanita, sedangkan laki-laki yang menggunakan gamis itu dipandang aneh, nyeleneh, maka nggak boleh digunakan bagi laki-laki. Ya, maka dalam hal ini dikembalikan lagi kepada adat istiadat. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, apa kata beliau? Adapun di dalam bentuk pakaian, maka ini berbeda-beda dengan adanya perbedaan adat kebiasaan pada setiap daerah. Karena terkadang pakaian wanita suatu kaum ya tidak berbeda dengan model pakaian laki-laki. Akan tetapi model pakaian wanita memiliki keistimewaan yaitu tertutup, ya, ditambah dengan hijab. Adapun celaan tasyabbuh, ya, laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki dalam berbicara dan berjalan ini khusus bagi yang sengaja melakukan. Adapun bagi orang yang sudah menjadi tabiatnya, maka ia diperintahkan untuk memaksakan diri agar ia meninggalkannya dan berusaha meninggalkannya secara berangsur-angsur. Jika dia tidak melakukannya dan dia terus bertasyabuh dengan lawan jenis, maka dia terkena celaan. Ya, apalagi jika tampak pada dirinya keridhaan terhadap keadaan. Dalil hal ini nyata dari lafaz orang-orang yang menyerupai. Ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi kalau tasyabuh dari sisi pakaian, maka dilihat lagi dari adat istiadat misalnya. Ya. Apakah pakaian itu khusus untuk wanita ataukah boleh dipakai secara umum baik laki-laki atau wanita? Ya, dilihat lagi dari sisi adat istiadatnya. Tadi sudah Anda singgung juga jika memang ada seseorang yang terlahir memang dia laki-laki yang memiliki tabiat yang agak kewanitaan ataupun wanita yang memiliki tabiat agak kelaki-lakian, maka dia harus berusaha mengubah karakter itu sebagaimana fitrah. Jika dia ridha, maka dia dicela di dalam syariat. Maka kalau misalnya dalam masalah pakaian, ya, maka dia dikembalikan lagi kepada masing-masing adat kebudayaan. Ya, bisa jadi sebuah pakaian itu ya menjadi gaya wanita di sebagian tempat, tapi di tempat lain ternyata berbeda lagi, begitu. Ya, oleh karena itu dalam hal ini kita kembalikan pakaian, tasyabuh di dalam pakaian ini kita kembalikan kepada adat. Namun untuk pakaian yang membedakannya adalah pakaian wanita itu full tertutup plus mereka menggunakan jilbab yang berbeda dari model pakaian pakaian laki-laki. Maka para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita kemudian mengorbit orang yang memiliki penyimpangan seperti ini. Karena ya di Indonesia ini misalnya aneh begitu. Ketika ada orang yang memiliki penyimpangan, ya, dia menyerupai lawan jenis, bahkan sampai operasi kelamin, media-media itu banyak sekali, ya, kemudian memberitakan hal itu sehingga booming dan orang yang beritakan dan yang diberitakan itu pun terkenal. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan agar mengusir orang yang seperti ini, bukan malah diorbit, ya, bukan malah dijadikan tokoh publik. Di Indonesia ini ya, aneh juga begitu ya. Bahkan media-media itu sampai mengundang begitu. Ya, bukannya malah mengingatkan, bukannya malah menasehati, bukannya mendakwahi, malah memiliki kesan seolah-olah mendukung dari penyimpangan itu. Oleh karena itu, media-media ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengorbit hal-hal yang merupakan itu penyimpangan. Ya, jangan pernah mengorbit hal-hal yang seperti itu. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usir orang yang memiliki penyimpangan seperti itu, memiliki kecenderungan menyerupai lawan jenis, apalagi kalau sampai dioperasi kelamin, apalagi kalau sampai dia menikah dengan pernikahannya, jatuhnya pernikahan sejenis. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita jatuh terhadap menyerupai lawan lawan jenis, ya, yang dikhususkan untuk wanita, ya maka tidak boleh digunakan oleh
laki-laki. Dan kita temukan banyak sekali ya laki-laki yang menggunakan misalnya perhiasan atau make up yang padahal itu dikhususkan untuk wanita. Misalnya menggunakan lipstick. Banyak kita temukan laki-laki yang malah menggunakan lipstick. Sedangkan itu kekhususan bagi wanita. Ya, kekhususan bagi wanita. Tampilan-tampilan visual seperti itu kekhususan bagi wanita dan laki-laki tidak boleh meniru hal itu. Oleh karena itu, laki-laki tampillah layaknya seorang laki-laki. Jangan sampai meniru gaya gaya wanita. Dan wanita tampillah layaknya wanita, jangan sampai meniru gaya gaya laki-laki. Karena di dalam syariat kita ini berat sekali konsekuensinya, laknat. Pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang mengenali Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.